Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad, suri teladan yang membawa kita dari kegelapan menuju cahaya. Hari ini, izinkan saya berbagi sebuah kisah inspiratif yang insya Allah dapat menggugah hati dan meningkatkan keimanan kita. Semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga dan motivasi bagi kita semua untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terminal bus itu terasa begitu sunyi, padahal waktu belum menunjukkan tengah malam. Lampu-lampu remang menerangi lorong panjang tempat Fikri duduk menunggu, menatap tiket bus yang baru saja ia beli. Tiket itu berbeda dari biasanya, warnanya merah gelap dengan tulisan hitam yang nyaris tak terbaca. Nama bus itu pun terdengar asing, Malam Merah. Namun, Fikri tak punya pilihan lain. Semua bus menuju kampung halamannya sudah penuh, dan dia tidak bisa menunda pulang. Ibunya sedang sakit keras, dan dia harus segera tiba di rumah sebelum terlambat. Saat Fikri tenggelam dalam pikirannya, seorang pria tua tiba-tiba muncul di sebelahnya. Rambut pria itu putih kusut, wajahnya dipenuhi kerutan, dan matanya menatap kosong ke depan. Dia tidak berkata apa-apa, hanya menyerahkan sebuah amplop kecil kepada Fikri. "Jangan buka sebelum kau tiba," bisiknya dengan nada serak sebelum berjalan menjauh. Fikri memanggil, tetapi pria itu menghilang begitu saja ke dalam bayang-bayang terminal. Jantungnya berdegup kencang, ada yang terasa salah, tapi dia mencoba mengabaikannya. Tak lama, suara mesin tua menggelegar di kejauhan. Sebuah bus perlahan memasuki terminal, warnanya hitam legam dengan lampu depan yang redup, seolah-olah bus itu telah melintasi ribuan mil tanpa berhenti. Pintu bus terbuka dengan bunyi berdecit yang memekakkan telinga. Seorang kondektur kurus dengan wajah pucat keluar, menatap para penumpang dengan senyum samar yang aneh. "Malam Merah ke arah kampung," serunya datar. Fikri berdiri ragu-ragu, tetapi tiket di tangannya seperti menariknya untuk melangkah ke bus itu. Di dalam, suasananya lebih suram dari yang ia bayangkan. Lampu-lampu neon di langit-langit berkedip lemah, memberikan nuansa kehijauan pada interior bus. Kursi-kursi tua itu berderit setiap kali seseorang duduk, dan bau lembab menyengat di udara. Fikri melangkah ke lorong, mencari kursinya. Hampir semua penumpang diam, wajah mereka tertunduk atau tersembunyi dalam bayangan. Ada seorang ibu yang menggenggam erat tangan anak kecil yang terus memandangi Fikri dengan mata lebar dan kosong. Ketika Fikri akhirnya duduk, ia merasakan sesuatu yang dingin di bawah kursinya. Ia meraba-raba dan menemukan sebuah benda kecil, sebuah koin kuno yang usang. Tanpa sadar, ia menyimpannya di saku. Ketika mencoba melupakan kegelisahannya, suara berat sang sopir terdengar dari depan, mengucapkan kalimat yang tak sepenuhnya dimengerti oleh Fikri. Bus mulai melaju perlahan, meninggalkan terminal yang semakin gelap. Pemandangan di luar jendela mulai terasa ganjil. Jalanan yang biasanya ramai dengan kendaraan kini kosong melompok. Lampu jalan yang redup memunculkan bayangan-bayangan panjang yang seolah bergerak sendiri. Fikri merasakan udara di dalam bus semakin dingin, meski semua jendela tertutup rapat. Tiba-tiba, dia mendengar suara seperti bisikan halus dari belakangnya. Dia menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Amplop yang tadi diberikan pria tua itu kini terasa berat di sakunya. Ia memegangnya erat, berpikir apakah sebaiknya ia membukanya. Tapi setiap kali ia mencoba merobek amplop itu, suara pria tua tadi bergema di kepalanya, "Jangan buka sebelum kau tiba." Fikri memutuskan untuk menuruti kata-kata itu, meski rasa penasarannya semakin mengusik. Perjalanan baru saja dimulai, tetapi Fikri sudah merasakan ada sesuatu yang salah. Bus ini, para penumpang, dan bahkan tiket di tangannya, semuanya terasa seperti bagian dari mimpi buruk yang sulit dijelaskan. Namun, dia tidak punya jalan lain selain melanjutkan perjalanan. Di dalam hati, ia berdoa agar semuanya baik-baik saja, meskipun dia tahu, malam itu baru akan dimulai.
Fikri mencoba menenangkan dirinya dengan memandangi pemandangan di luar jendela, tetapi gelapnya malam seperti menelan semua cahaya. Jalan yang dilalui bas terasa tidak asing namun juga berbeda. Tiba-tiba, suara gemeretak terdengar dari kursi belakang, membuat Fikri menoleh dengan cepat. Seorang pria berjas lusuh sedang memungut sesuatu dari lantai. Pria itu tersenyum tipis ke arah Fikri, tetapi senyumnya terlalu lebar, hampir tidak manusiawi. Fikri buru-buru memalingkan wajah, menahan desakan ketakutan yang mulai merayap. Di barisan kursi depan, seorang wanita tua tampak sibuk membisikkan sesuatu kepada sebuah boneka kecil yang dipeluknya erat. Bibirnya bergerak cepat, seperti melafalkan mantra. Anak kecil di sampingnya, yang tadinya menatap kosong ke arah Fikri, kini mulai menyeringai. Senyumnya terasa salah, seolah-olah ia tahu sesuatu yang tidak diketahui Fikri. Udara di dalam bas semakin berat, membuat setiap tarikan napas terasa penuh tekanan. Perjalanan ini akan panjang. Tiba-tiba suara kondektur terdengar, memecah keheningan. Suaranya datar, hampir tanpa emosi, tapi cukup keras untuk membuat semua penumpang menoleh. Fikri menyadari sesuatu yang ganjil, tidak ada yang berbicara satu sama lain. Semua orang tenggelam dalam dunianya masing-masing, meskipun sebagian dari mereka sesekali mencuri pandang ke arahnya. Seolah-olah dia adalah satu-satunya yang tidak seharusnya ada di bas ini. Bas melaju semakin dalam ke kegelapan. Di luar, jalanan berubah menjadi sesuatu yang asing. Tidak lagi berupa aspal mulus, melainkan jalan berbatu yang diselimuti kabut tebal. Pohon-pohon tinggi berdiri di kedua sisi jalan, cabang-cabangnya menjulur seperti tangan yang ingin meraih. Fikri merasa seperti sedang dibawa ke tempat yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Suara gemuruh kecil terdengar dari bagian bawah bas, seperti ada sesuatu yang ikut bergerak di bawahnya. Fikri mencoba mengalihkan pikirannya. Ia membuka tas dan mengambil ponselnya, berharap bisa menghubungi ibunya untuk memastikan ia baik-baik saja. Namun, tidak ada sinyal. Baterai ponselnya tiba-tiba turun drastis dari 80% menjadi 1% hanya dalam hitungan detik sebelum mati total. Fikri merasa dadanya semakin sesak. Amplop dari pria tua tadi kini seperti membakar saku celananya, membuatnya semakin gelisah. Di kursi sebelah, seorang wanita dengan pakaian basah mulai menangis pelan. Tangisannya terdengar memilukan, tetapi tak seorang pun penumpang lain menoleh atau mencoba menenangkannya. Fikri mencoba mengabaikan suara itu, tetapi ketika ia melirik ke arahnya, wanita itu berhenti menangis dan menatapnya dengan mata merah berkilat. "Kau tidak seharusnya ada di sini," bisiknya, membuat darah Fikri seakan berhenti mengalir. Sopir bas tiba-tiba tertawa kecil, suara tawanya berat dan serak. "Tidak perlu khawatir, kita hampir sampai di tempat pemberhentian pertama," katanya sambil melirik Fikri melalui kaca spion. Fikri merasakan sorot mata sopir itu lebih lama tertuju padanya dibanding penumpang lain, seolah ingin mengatakan sesuatu yang hanya dia pahami. Fikri mencoba menenangkan dirinya, berpikir mungkin ini hanya perjalanan biasa yang terlalu ia dramatisir. Namun, hatinya terus meronta, mengatakan sebaliknya. Saat bas mulai melambat, Fikri mendengar suara langkah berat di atas atap. Suara itu berputar-putar, seperti ada seseorang yang berjalan di sana. Penumpang lain tidak bereaksi sama sekali, seolah suara itu tidak pernah ada. Fikri menggenggam erat tiket merah di tangannya, sementara pikirannya dihantui pertanyaan yang terus mengganggu, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Dan di mana tempat pemberhentian pertama ini? Bas berhenti tiba-tiba dengan hentakan keras, membuat Fikri tersentak. Suara rem yang melengking menusuk telinga, diikuti dengan desis panjang seperti bas itu menghela napas. Di luar, tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya hamparan gelap dengan kabut tebal yang menggantung rendah. Fikri memandang keluar jendela dengan was-was, bertanya-tanya mengapa bas berhenti di tempat sesunyi ini. Namun, sopir bas tampak tak terganggu. Dengan tenang, dia berdiri dari kursinya dan berbalik menghadap penumpang. Sosoknya besar dan tegap, dengan wajah yang penuh guratan.
Matanya tajam, hampir seperti menembus jiwa setiap orang yang dia pandang. Dia mengenakan seragam sopir yang sudah usang, dan topi hitamnya menutupi sebagian besar wajahnya. "Kita berhenti sebentar," katanya dengan suara berat yang bergema di dalam bas. "Ada yang perlu diurus." Tidak ada penumpang yang bereaksi atau bertanya apa yang terjadi. Mereka hanya diam, seolah ini adalah hal yang biasa. Namun, Fikri merasa ada sesuatu yang salah. Ketika sopir itu berjalan melewati lorong bas, langkah kakinya terdengar lebih berat dari yang seharusnya. Sepatu hitamnya bergerak di lantai seperti membawa beban yang tak terlihat. Ketika dia mendekati kursi Fikri, udara di sekitar tiba-tiba menjadi dingin. Tanpa sepatah kata pun, sopir itu berhenti di sebelahnya, menatap Fikri dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada senyum kecil yang muncul di wajahnya, tetapi senyum itu terasa jauh dari ramah. "Kau penumpang baru?" "Ya," tanyanya pelan, tetapi dengan nada yang seperti menggali sesuatu dari dalam diri Fikri. Pemuda itu mengangguk kaku, tak mampu mengeluarkan suara. Sopir itu tertawa kecil, suara tawanya terdengar seperti menggerus kerikil. "Santai saja, perjalanan ini hanya sementara, untuk sebagian dari kalian," katanya sebelum melangkah kembali ke depan bas. Kata-katanya menggantung di udara, membuat Fikri semakin gelisah. Ketika sopir kembali ke kursinya, ia menyalakan sebatang rokok. Asapnya mengepul tebal, memenuhi ruang kecil di depan. Bau tembakau bercampur dengan aroma yang tidak sedap, seperti sesuatu yang terbakar, tetapi bukan kayu atau plastik. Aroma itu membuat Fikri mual, tetapi penumpang lain tetap diam, seolah tidak merasakannya sama sekali. Sopir itu melirik kaca spion, matanya bertemu pandang dengan Fikri untuk sesaat sebelum ia menekan pedal gas. Bas kembali melaju, tetapi kali ini lebih kencang dari sebelumnya. Jalanan yang tadinya penuh batu kini berubah menjadi jalur tanah berlumpur, dengan pohon-pohon besar di kiri dan kanan. Lampu bas yang redup menciptakan bayangan aneh di luar, membuat Fikri merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu di kegelapan. Dari kaca spion, dia melihat senyum sopir semakin melebar, hampir tidak wajar. Fikri mencoba mengalihkan pikirannya dengan melihat penumpang lain, tetapi mereka semua tampak semakin aneh. Pria berjas lusuh kini menatapnya tanpa berkedip, sementara wanita tua dengan boneka mulai menggumamkan sesuatu yang tidak dimengerti. Anak kecil di dekatnya tertawa kecil, tetapi suara tawanya terdengar seperti menggema terlalu lama di dalam bas. Perasaan tidak nyaman semakin menguasai Fikri. Saat bas terus melaju, Fikri mendengar suara dari arah depan. Itu bukan suara mesin atau roda yang bergerak di jalan berlumpur, melainkan suara lain, seperti rintihan panjang, bercampur dengan tawa pelan yang mengerikan. Suara itu berasal dari luar bas, tapi terasa begitu dekat, seakan-akan sesuatu berlari sejajar dengan bas di kegelapan. Fikri ingin bertanya kepada sopir, tetapi lidahnya keluh. Dalam hati, ia hanya bisa bertanya, siapa sebenarnya sopir ini, dan kemana dia membawa kami. Udara di dalam bas semakin berat, seperti ada beban tak kasat mata yang menekan setiap sudutnya. Fikri duduk kaku, menatap jalan di luar jendela. Jalanan semakin aneh, tidak lagi menyerupai jalur yang biasa dia kenal. Kini hanya ada hamparan tanah berwarna gelap yang dikelilingi kabut pekat. Cahaya dari lampu bas memantul di permukaan jalan berlumpur, menimbulkan bayangan-bayangan aneh yang bergerak seperti makhluk hidup. Tiba-tiba, suara bisikan pelan mulai terdengar dari bangku belakang. Awalnya samar, tetapi semakin lama semakin jelas. Itu bukan suara biasa, terdengar seperti gumaman dalam bahasa yang tidak dimengerti. Fikri mencoba menoleh ke belakang, tetapi kursi-kursi di sana terlihat kosong. Penumpang yang tadi duduk di belakangnya kini entah kemana. Kondektur bas muncul dari ujung lorong, berjalan perlahan ke arah Fikri. Dia membawa kantong tiket dan matanya memancarkan cahaya aneh. "Tiketnya, Mas," katanya dengan senyum kecil yang membuat bulu kuduk Fikri meremang. Fikri buru-buru menyerahkan tiket merahnya, tangan gemetar saat kondektur itu mengambilnya.
Saat tiket itu berpindah tangan, Fikri merasakan sesuatu yang ingin menyelinap ke dalam tubuhnya, seperti aliran es yang menyusup ke nadinya. Bagus, tiket ini masih berlaku, gumam kondektur dengan nada rendah sebelum melangkah ke kursi lain. Fikri memandangi penumpang lain, berharap ada yang juga merasa terganggu. Tapi mereka tetap diam, seperti patung yang tidak terusik oleh apapun. Bahkan, beberapa di antara mereka mulai menghilang, seolah-olah kabut di luar menyerap mereka perlahan. Ketika bus melewati tikungan tajam, Fikri menyadari sesuatu yang aneh pada sopir. Dia tidak memegang setir, tetapi bus tetap melaju dengan mulus. Sopir itu hanya duduk diam, merokok sambil tersenyum, matanya terus memantau penumpang lewat kaca spion. Ketika Fikri mencoba mengalihkan pandangan, sopir itu berbicara tanpa menoleh, "Kau sepertinya takut, ya? Jangan khawatir, di tempat kita berhenti nanti, semuanya akan terasa lebih ringan." Suara dari luar bus semakin sering terdengar, tawa melengking, jeritan pendek, dan langkah kaki yang berlari di sepanjang sisi bus. Fikri mencoba melihat keluar, tetapi kabut yang tebal menutupi apapun yang ada di luar sana. Namun, sesekali, ia merasa melihat bayangan besar dengan mata merah menyala yang mengikuti mereka dari kejauhan. Setiap kali bayangan itu mendekat, bus bergetar hebat, seperti melawan kekuatan yang tidak terlihat. Saat bus kembali melambat, kondektur berdiri di depan, menghadap ke semua penumpang. "Kita akan segera sampai di pemberhentian pertama," katanya dengan nada monoton. Tidak ada yang bereaksi, kecuali Fikri yang merasa dadanya semakin sesak. Dia ingin bertanya, tetapi takut jawabannya hanya akan menambah rasa ngerinya. Apa sebenarnya pemberhentian pertama ini? Ketika bus berhenti, Fikri melihat keluar. Di sana hanya ada tanah kosong yang luas, dikelilingi pohon-pohon besar yang seperti merunduk menutupi langit. Dari kejauhan, dia bisa melihat sebuah bangunan tua berdiri sendiri, dengan pintu kayu yang hampir lepas dari engselnya. Sopir menoleh, menatap Fikri langsung dengan senyum lebar. "Mungkin ini tempatmu, nak. Kau sudah siap?" tanyanya, membuat Fikri tersentak dan bertanya-tanya apa sebenarnya yang sedang menantinya di sana. Ketika pintu bus terbuka dengan suara berdecit, udara dingin menyeruak masuk, membawa aroma tanah basah yang bercampur bau angin. Fikri menatap keluar dengan mata penuh kekhawatiran. Bangunan tua di depan sana terlihat seperti rumah yang ditinggalkan selama puluhan tahun, jendelanya pecah, temboknya retak, dan pintunya bergoyang pelan, seolah-olah disambut angin yang tak pernah berhenti. Di tengah keheningan, suara pelan mulai terdengar, seperti rintihan yang datang dari arah bangunan itu. "Kau yakin tidak ingin turun?" tanya sopir sambil menoleh ke arah Fikri, matanya menyipit seperti mencoba membaca pikirannya. Kadang-kadang, tempat seperti ini menyimpan jawaban. Suaranya menggema di telinga Fikri, tetapi pemuda itu tetap duduk diam. Dia menggeleng pelan, tidak berani berbicara. Sopir itu tertawa kecil, suara tawanya menyelinap seperti belati dingin ke dalam suasana yang sudah mencekam. Penumpang lain mulai menunjukkan reaksi aneh. Wanita tua dengan boneka yang tadi membisu kini tertawa keras, kepalanya mendongak ke belakang dengan mata tertutup. Anak kecil di sebelahnya mulai memukul-mukul jendela, tetapi tidak ada suara dari pukulannya, hanya gerakan tanpa arti. Di kursi belakang, pria berjas lusuh berdiri dan berjalan menuju pintu bus. Langkahnya pelan, tetapi tubuhnya kaku, seperti seseorang yang sedang digerakkan oleh tali tak terlihat. Fikri hanya bisa menatap ketika pria itu turun dari bus, melangkah ke arah bangunan tua tanpa ragu. Rintihan dari bangunan itu semakin keras, terdengar seperti campuran suara tangisan dan tawa yang tidak manusiawi. Ketika pria itu membuka pintu kayu tua, sesuatu yang hitam dan melayang cepat keluar, menghantam tubuhnya. Dalam sekejap, pria itu lenyap, hanya menyisakan bayangan yang melayang sesaat sebelum menghilang ke dalam gelap. Jantung Fikri berdetak semakin cepat. Ia ingin bangun dari kursinya, berlari keluar dari bus, tetapi kakinya terasa seperti ditanam ke lantai. Saat ia berusaha menenangkan diri,
suara-suara aneh mulai muncul dari dalam bas. Bisikan-bisikan halus terdengar dari segala arah, menyebut namanya dengan nada lembut yang menyeramkan. Fikri, Fikri, pulanglah. Di tengah kekalutan, ia menyadari bahwa amplop di sakunya mulai terasa berat. Seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya, memaksa dirinya untuk membuka. Tapi ia ingat pesan pria tua di terminal, jangan buka sebelum kau tiba. Fikri menggenggam amplop itu erat-erat, berusaha melawan dorongan aneh untuk merobeknya. Tangan dan tubuhnya gemetar, tetapi ia tahu ada sesuatu yang tidak boleh ia lakukan, dan membuka amplop itu adalah salah satunya. Kondektur tiba-tiba muncul di samping Fikri, senyum lebarnya menampakkan gigi-gigi kuning yang tajam. Jangan khawatir, Mas, katanya dengan nada terlalu tenang. Setiap penumpang akan mendapat giliran. Kau hanya perlu menunggu. Fikri ingin membalas, tetapi tenggorokannya seolah terkunci. Tatapan kondektur itu seperti merasuk ke dalam pikirannya, membuat Fikri merasa semakin kecil dan lemah. Bas kembali bergerak, meninggalkan bangunan tua yang kini hanya menjadi bayangan di kejauhan. Tapi suara-suara itu tidak hilang. Tangisan, tawa, dan bisikan terus berlanjut, seolah-olah mereka ikut masuk ke dalam bas bersama penumpang yang telah turun. Dalam hatinya, Fikri bertanya-tanya, giliran apa yang dimaksud? Dan berapa lama lagi aku bisa bertahan di sini? Fikri merasakan bas itu semakin melaju kencang, seolah menghindari sesuatu yang tidak tampak di luar sana. Suara mesin berderu keras, melawan hujan yang mulai turun deras, menyirami kaca bas dengan rintikannya. Setiap tetesan yang menyentuh kaca seolah menciptakan gambaran samar, bayangan gelap yang bergerak, seperti sesuatu yang mengintai. Di dalam bas, udara semakin berat. Fikri merasa matanya mulai kabur, seperti ada kabut yang menyelimuti pikirannya. Kondektur kembali melintas di lorong, kali ini membawa secangkir teh panas yang berasap. Pemberhentian berikutnya akan segera tiba, katanya pelan, suaranya bergema seolah berasal dari kejauhan. Fikri menatapnya, tidak mengerti apa yang dimaksud. Pemberhentian berikutnya. Tempat ini terasa seperti tidak akan pernah berakhir. Semua penumpang lain tetap diam, sebagian tidur dengan posisi yang tidak wajar, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Tiba-tiba, bas berhenti lagi, kali ini dengan hentakan yang lebih keras. Pintu terbuka, dan hujan luar mulai merembes masuk, membawa serta bau tanah basah yang kuat. Suara tawa yang aneh dan jeritan lemah terdengar dari luar. Fikri merasakan kegelisahan yang semakin mendalam, seolah-olah sesuatu menunggu di luar sana, siap menariknya keluar dari bas. Kondektur tidak bergerak, hanya berdiri di sampingnya dengan tatapan kosong yang semakin menakutkan. Jangan takut, kata kondektur dengan suara yang lebih dalam, seperti suara lain yang merasuk dalam dirinya. Semua ini akan segera selesai, tapi hanya jika kau ikut dengan kami. Suara itu begitu menenangkan dan menakutkan pada saat yang sama. Fikri merasa tubuhnya gemetar, seperti ada dorongan kuat yang membuatnya ingin turun, tapi hatinya menjerit untuk tetap tinggal. Namun, seiring dengan ketegangan yang semakin mencekam, Fikri mendengar suara langkah kaki berat di luar, semakin mendekat. Ada sesuatu yang bergerak di luar bas, bergerak mengikuti gerakan mereka dengan kecepatan yang tak wajar. Tiba-tiba, jendela bas bergetar keras, dan bayangan besar yang gelap menyapu kaca dengan gerakan yang tidak manusiawi. Fikri menelan ludah, menyadari bahwa dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ada sesuatu yang mengejarnya, sesuatu yang lebih dari sekadar makhluk hidup. Sekarang, turunlah, suara itu terdengar lagi, kali ini dari belakang Fikri. Ia menoleh, dan melihat seorang penumpang yang duduk di belakangnya. Wajahnya kini berubah menjadi wajah yang tidak dikenali, penuh dengan luka dan bekas goresan yang dalam. Kami semua sudah melaluinya. Kamu hanya perlu mengikuti jalur ini. Mata penumpang itu berbinar, tetapi ada kesedihan yang mendalam dalam tatapannya. Fikri merasa matanya semakin berat. Beberapa penumpang di sekitarnya mulai berdiri, bergerak menuju pintu bas tanpa suara.
Mereka berjalan perlahan, seperti sedang melangkah ke dalam dunia lain yang hanya bisa mereka lihat. Fikri tahu saat itu bahwa dia harus memilih, turun dan ikut bersama mereka atau tetap di dalam bus yang semakin terasa sempit dan terperangkap. Tetapi sesuatu dalam dirinya, dorongan yang tidak bisa dijelaskan, membuatnya tetap di kursinya, meskipun jantungnya berdegup sangat kencang. Ketika suara langkah kaki itu semakin mendekat, kondektur memandang Fikri dengan tatapan yang begitu dalam, seolah bisa menembus pikirannya. "Kau akan datang dengan kami, kan?" tanya kondektur, senyumnya penuh misteri. Fikri hanya bisa menatap, kebingungan dan ketakutan menyelimuti dirinya. Di luar sana, hujan terus turun, tetapi yang lebih menakutkan adalah bayangan yang semakin jelas terlihat di balik kabut, sesuatu yang telah lama menunggu. Fikri menatap kondektur dengan pandangan kosong, seolah kalut dan bingung oleh pertanyaan yang tiba-tiba mengalir dalam pikirannya. "Apa yang akan terjadi jika aku turun?" pikirnya, tetapi mulutnya terkunci rapat. Keringat dingin mulai membasahi dahinya, tubuhnya terasa kaku, seolah ada sesuatu yang mengikatnya di kursi itu. Suara langkah kaki yang semakin mendekat di luar bus membuat hatinya berdegup semakin cepat. Ada sesuatu di luar sana yang menunggu, dan Fikri tahu bahwa perjalanannya ini bukanlah sekadar perjalanan biasa. Kondektur berdiri tegak di samping Fikri, seolah menunggu responnya. Mata tajamnya menelusuri wajah pemuda itu, dan senyum lebar yang kembali muncul di wajahnya justru semakin menambah ketegangan di dalam bus. "Tidak ada jalan mundur, nak," katanya dengan suara rendah namun penuh tekanan. "Kami semua sudah melalui ini. Tidak ada yang bisa kembali setelah memulai perjalanan ini." Suaranya bergema dalam telinga Fikri, seolah-olah peringatan dan ancaman yang terselip di dalamnya. Fikri mencoba mengalihkan pandangannya keluar jendela, berharap menemukan sesuatu yang bisa memberi petunjuk. Namun yang terlihat hanya kabut hitam yang semakin tebal, seakan menyelimuti dunia ini. Tidak ada jalan, tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya kegelapan yang menelan segala sesuatu. Di tengah kegelapan itu, bayangan-bayangan mengerikan mulai terbentuk, bergerak dengan cara yang tidak wajar, seperti makhluk tak tampak yang siap menghisap seluruh kenyataan. Tiba-tiba, suara tawa yang keras dan mengerikan mengiris kesunyian malam. Fikri hampir melompat dari tempat duduknya saat melihat wajah-wajah yang muncul di luar kaca bus, wajah-wajah yang tidak lagi manusia. Mereka tersenyum dengan mulut yang terlalu lebar, mata yang menyala-nyala dalam kegelapan. Suara tawa itu semakin menggema, dan Fikri merasa dirinya semakin terperangkap di dalam bus ini, tidak tahu harus lari kemana. "Ayo, turunlah." Kondektur berbicara lagi, kali ini lebih keras, seolah memaksa Fikri untuk melakukan sesuatu. "Keputusanmu hanya tinggal dua, ikut dengan kami atau terjebak selamanya." Kata-kata itu seperti cambuk yang mengiris batin Fikri. Setiap kata seolah menekan dirinya untuk memilih, dan pilihan itu semakin terasa berat. Di luar, bayangan-bayangan itu mulai bergerak lebih cepat, seperti mengikuti irama detak jantung Fikri. Fikri memejamkan matanya, berusaha menenangkan pikirannya. Setiap keputusan yang diambilnya akan menentukan jalan hidupnya, atau bahkan nasibnya yang lebih gelap. Namun, saat matanya terbuka lagi, dia melihat sesuatu yang lebih mengerikan, sosok-sosok yang mulai berdiri di depan pintu bus, memandangnya dengan tatapan kosong. Mereka tidak lagi berbentuk manusia, tetapi sesuatu yang jauh lebih menyeramkan, seperti makhluk-makhluk dari kegelapan yang hanya menunggu saat untuk melahapnya. Dengan gemetar, Fikri berdiri dari kursinya. Pikirannya kalut, tubuhnya kaku, tetapi ada dorongan kuat yang membuatnya melangkah menuju pintu bus. Sebelum dia menyentuh gagang pintu, suara kondektur terdengar lagi, kali ini seperti gema dari jauh. "Selamat datang, Fikri. Kami menunggu kedatanganmu." Fikri menatap kondektur dengan pandangan penuh keraguan, namun suara itu membuatnya semakin yakin, mungkin inilah jalan satu-satunya untuk keluar dari kegelapan ini. Namun saat Fikri membuka pintu bus, suasana di luar begitu berbeda. Bukan hujan atau kabut yang ia temui,
tetapi langit yang begitu terang benderang, penuh dengan bintang-bintang yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Dalam sekejap, dia merasa dirinya terlempar ke dunia yang tak pernah ia kenal, dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Langkah pertama di luar bas membawa Fikri ke dalam kegelapan baru yang lebih dalam. Keputusan yang ia buat, ternyata, baru saja dimulai. Begitu Fikri melangkah keluar dari bas, tubuhnya terasa ringan namun aneh, seolah ia tidak lagi berada di dunia yang ia kenal. Langit yang benderang dengan bintang-bintang yang asing itu bukanlah langit bumi. Matahari tak terlihat, hanya cahaya putih yang memancar tanpa arah, menyinari tanah yang tidak tampak padat, melainkan seperti kabut tipis yang bisa menelan langkah kaki. Fikri berhenti sejenak, mencoba menyesuaikan diri dengan dunia yang begitu berbeda, namun rasa takutnya semakin menguasai dirinya. Langkahnya semakin lambat, dan ketika ia menoleh, bas yang tadi ia tinggalkan sudah menghilang, ditelan oleh kegelapan yang begitu cepat. Fikri hanya bisa berdiri, kebingungannya semakin dalam. Apa yang sebenarnya terjadi? Pikirnya. Sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar dari belakang, membuat Fikri menoleh cepat. Di sana, di hadapannya, berdiri sesosok perempuan muda dengan wajah yang murung, matanya kosong, namun mengandung kesedihan yang begitu mendalam. "Kenapa kau di sini?" tanya perempuan itu, suaranya penuh penantian. Fikri tidak bisa menjawab, hanya bisa terdiam menatap wajahnya yang tak asing, namun terasa seperti sebuah bayangan. "Kau telah sampai, Fikri," lanjutnya dengan nada yang lembut, "tapi kau belum tahu apa yang menunggumu." Perempuan itu mengulurkan tangan, dan tanpa berpikir panjang, Fikri menggapainya. Begitu jari mereka bersentuhan, sebuah perasaan dingin menusuk ke seluruh tubuh Fikri, seperti ada kekuatan tak terlihat yang mengikat mereka. Ketika tangan mereka bersentuhan, seketika Fikri merasakan sebuah aliran energi yang luar biasa. Gambaran-gambaran aneh mulai muncul dalam pikirannya, pemandangan yang mengerikan, wajah-wajah yang terdistorsi, suara-suara jeritan yang tidak bisa dijelaskan. Semua itu datang begitu cepat, melanda pikirannya seolah-olah membanjiri otaknya dengan kenangan yang tidak pernah ia alami. Bayangan itu, semakin lama semakin jelas, seperti kenangan yang sengaja ditarik dari dunia lain. "Jangan takut," kata perempuan itu, wajahnya tampak lebih tenang meskipun matanya terisi kerisauan. "Ini adalah tempat di antara dunia, Fikri. Tempat di mana para jiwa yang terperangkap berkumpul." Fikri merasakan tubuhnya semakin lemah, seolah beban yang tak terlihat terus mencekiknya. "Tapi kau belum seperti mereka," lanjutnya, "kau belum sepenuhnya terperangkap. Masih ada kesempatan, jika kau bisa memilih dengan bijak." Di kejauhan, Fikri melihat sosok-sosok lain yang bergerak perlahan. Mereka berjalan dengan kaki yang terkulai, tampak tidak sadar dengan keberadaan dunia di sekitar mereka. Beberapa di antaranya menatap Fikri dengan tatapan kosong, sementara yang lain berjalan tanpa arah, seakan mereka sudah lama tidak memiliki tujuan. "Mereka tidak bisa kembali," kata perempuan itu, menatap para jiwa yang terperangkap. "Mereka telah memilih untuk datang, seperti yang kau lakukan sekarang." Fikri merasakan hatinya semakin berat. Perasaan yang datang begitu kuat, seolah ia bisa merasakan segala penderitaan dan kebingungan mereka. "Bagaimana caraku keluar dari sini?" tanya Fikri, suara hampir tak terdengar karena ketakutan yang mencekam dirinya. Perempuan itu menatapnya dalam-dalam, seolah mencari jawaban dalam dirinya, sebelum akhirnya berkata, "Keluar hanya bisa dengan memilih. Pilihanmu akan menentukan apa yang akan terjadi selanjutnya." Fikri menelan ludahnya, pandangannya teralihkan oleh bayangan yang mulai bergerak lebih mendekat. Dalam ketakutannya, ia merasa terpojok. Tangan perempuan itu kembali menyentuhnya, tetapi kali ini ada perasaan aneh yang datang, sebuah dorongan kuat yang membawanya semakin dalam ke dalam dunia yang tidak ia pahami. "Jangan ragu, Fikri," katanya dengan suara yang semakin menghilang, "waktu tidak akan menunggu." Fikri hanya bisa berdiri, menatap pilihan yang tampak tidak ada jalan keluarnya.